Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai media sosial Twitter, di mana Twitter memiliki ciri khas berwarna biru dan juga memiliki logo gambar burung. Sebelum memasuki sejarah berdirinya Twitter, kita harus tahu lebih dahulu apa sih Twitter itu. Twitter merupakan sebuah layanan jaringan sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Berawal mula hanya dalam 140 karakter, sejak 7 November 2017, Twitter menambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Yang pertama itu untuk sejarahnya, pendirian dari Twitter. Twitter bermula dari sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh perusahaan podcast bernama Odeo, yang kemudian dimulai pengerjaan proyek pada 21 Maret 2006 bernama Twitter tanpa I dan E, di mana pada awalnya Jack Dorsey yang berada pada layar mengemukakan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan kelompok kecil, dengan nama proyek layanan yaitu Twitter tanpa I dan E yang dikemukakan oleh Noah Glass dan diungkap oleh Evan Williams karena terinspirasi oleh aplikasi Flickr yang dapat mengirimkan pesan. Selanjutnya itu peluncuran. Twitter digunakan pertama kali sebagai layanan internal bagi karyawan Odeo, hingga pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 15 Juli 2006. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari 10 situs yang sering digunakan atau dikunjungi di internet, yang kemudian pada bulan Oktober 2006, Biston, Evan Williams, Jack Dorsey, dan staf Odeo membentuk perusahaan baru dengan mengakuisisi Odeo. Yang terakhir itu ada popularitas dari Twitter. Twitter berdiri sebagai perusahaan mandiri pada bulan April 2007. Diketahui titik puncak popularitas Twitter terjadi pada saat penyelenggaraan konferensi South by Southwest Interactive atau SXSWI, di mana selama berlangsung penggunaan Twitter meningkat 3 kali lebih cepat, 3 kali lipat dari 20.000 menjadi 60.000 kicauan per hari. Twitter mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga Februari 2019, Twitter telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, di mana 321 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Berikut merupakan data jumlah pengguna Twitter terhitung dari bulan Juli 2021 dalam satuan jutaan. Di sini saya hanya menampilkan 6 dari berbagai banyak negara ya, di mana nomor 1 itu terdapat United States atau Amerika sebanyak 73 juta, dan yang ke-6 itu ada Indonesia, negara kita, yaitu sebanyak 15.700.000 pengguna. Selanjutnya, apa sih benefit dari penggunaan Twitter untuk sebagai media promosi? Yang pertama itu yang pastinya meningkatkan brand awareness, karena dalam praktiknya hampir semua pemilik akun Twitter biasanya tidak segan atau tidak malu untuk mengikuti atau memfollow akun bisnis yang dianggap menarik, walaupun belum pernah membeli produk yang dijual oleh akun tersebut. Hal tersebut tentunya menguntungkan penjual, karena penjual dapat memberikan ketertarikan pelanggan dengan menyertakan kolase foto atau foto collage, video maupun gambar bergerak atau biasa disebut dengan GIF videos, produk-produk yang dijual dengan sebaik mungkin. Setelah seseorang mengikuti akun bisnis tersebut, tentunya dengan fitur yang ada pada Twitter yaitu retweet, quotes, dan likes, seseorang dapat membagikan hal yang disukai secara sukarela kepada pengikut dan atau followers pelanggan tersebut. Dengan begitu, tentu saja produk penjual berpeluang untuk dikenal lebih banyak orang. Yang kedua itu menambah followers atau pengikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan penjual telah membuat tertarik salah satu pengguna Twitter yang melihat
dan tweet yang dilihat itu disukai dengan tombol like melalui foto atau video atau GIF yang telah diberikan oleh si penjual yang telah disebarkan tentunya dapat menambah followers atau pengikut apabila banyak pengguna yang melakukan retweet, quotes, likes maupun replay. Jadi dalam satu tweet itu kita bisa melakukan replay atau komentar mengenai tweet yang telah dibuat oleh seseorang, kemudian kita bisa meretweet atau men-tweet ulang dari tweet yang sudah dilakukan oleh pengguna lain. Quotes itu untuk menambahkan kutipan dari tweet seseorang, dan likes itu artinya menyukai tweet dari seseorang itu. Yang ketiga itu ada membangun reputasi yang baik pada produk. Dengan banyaknya pengguna yang sukarela membagikan informasi akun bisnis penjual itu, menggunakan fitur replay, retweet, quotes, dan maupun likes, tentunya hal tersebut sangat efektif untuk membangun reputasi baik terhadap produk. Tentu saja karena caranya gratis dan juga praktis, informasi yang dibagikan baik hanya dalam satu kicauan ataupun dalam bentuk utas atau thread, dilengkapi foto produk tentunya menjadi keuntungan bagi penjual. Selanjutnya yang keempat yaitu menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen, di mana melalui Twitter ini akan membuat penjual lebih sering berinteraksi dengan konsumen atau dengan pengguna Twitter yang lain. Bahkan banyak orang yang tidak saling kenal dapat berinteraksi di kolom replay dengan fitur mention atau menyebutkan orang lain. Jadi dari satu orang ke orang yang lain itu bisa mention atau saling replay. Yang kelima itu memudahkan interaksi dengan selebritas dan tokoh masyarakat, di mana saat ini Twitter masih menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh selebritas maupun tokoh masyarakat. Selain itu pula dikenal istilah seleb tweet atau selebritis Twitter yang merupakan pengguna aktif yang memiliki jumlah pengikut cukup banyak. Dan tak sedikit dari mereka yang turut membantu menyebarkan informasi melalui fitur retweet dan bahkan memberikan lapak atau lapak untuk para penjual menjajakan jualannya di kolom replay. Jadi misal salah satu seleb tweet itu memberikan menulis tweet itu silahkan kalau ada yang mau jualan boleh di kolom komentar. Jadi si pengikut dari seleb tweet tersebut pasti akan melihat kolom komentar yang berisi jualan-jualan itu. Jadi jika ada akun bisnis yang menarik, pasti orang-orang akan melihat dan mengklik profil orang yang jualan tersebut. Yang terakhir itu, kita bisa memperoleh feedback dari konsumen, di mana dengan adanya fitur replay, quotes, dan direct message akan memungkinkan penjual mendapatkan feedback mengenai produk yang dijual, apakah sudah menarik atau belum, apakah produk yang telah dibeli sudah sesuai ekspektasi atau tidak, dan sebagainya. Jadi, misal penjual membagikan foto atau video atau GIF di dalam sebuah tweet. Kemudian orang-orang melihat tweet tersebut, kemudian mereplay, wah barangnya bagus ya, wah lucu sekali barangnya. Itu termasuk salah satu feedback. Atau apabila sudah ada yang membeli produk tersebut, kemudian dia mempromosikan barang tersebut dalam sebuah tweetnya, seperti akun bisnis, kemudian dia bilang, wah bagus sekali nih, saya habis beli barang di toko ini, cantik gelasnya atau cantik gelangnya, dan lain-lain. Itu bisa menjadi feedback bagi si penjual. Selanjutnya, apa saja sih fitur yang ada pada media sosial Twitter? Di sini saya memberikan banyak fitur yang tidak semua, namun sudah beberapa yang harus dikenali apabila ingin menggunakan media sosial Twitter. Yang pertama itu pin tweet atau
sematan tweet ya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat salah satu tweet favorit yang akan selalu berada di atas halaman profil. Dalam hal ini, penjual dapat menaruh tweet berisi produk-produk yang dijual dalam bentuk kolase foto atau sebuah utas atau thread ya. Jadi pin tweet itu akan muncul di bagian atas di profil jika kita membuka profil seseorang. Yang kedua itu tweet activity, di mana dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui jumlah impresi atau impression dan juga interaksi serta keterlibatan pengguna lain. Dalam hal ini, pengguna juga dapat mengetahui jumlah akun yang telah melihat maupun mengklik sesuatu yang kita upload, jumlah retweet dan juga share. Jadi akan terlihat bukan siapa-siapa saja, berapa banyak orang yang telah melihat postingan tweet kita, berapa banyak orang yang telah mengklik sebuah link misalnya, link yang kita sebarkan, berapa banyak orang yang mengklik. Selanjutnya ada a thread atau sebuah utas. Utas ini biasa digunakan untuk menciptakan rangkaian cuitan yang saling berhubungan. Pada awalnya, banyak pengguna menggunakan fitur ini untuk berbagi cerita. Namun, seiring berjalannya waktu, pengguna juga menjadikan fitur ini sebagai lahan jualan dengan berbagai macam produk yang dapat dibagikan. Jadi, dalam satu tweet yang dia buat, itu terdapat banyak rangkaian tweet. Jadi, misal cara menggunakan Twitter, a thread gitu. Jadi utasan mengenai cara menggunakan Twitter. Dan di situ dia bisa memberikan tulisan mengenai satu, caranya gimana, dua, gimana. Jadi terdapat beberapa tweet di dalam satu utasan itu. Yang keempat itu ada hashtags atau tagar. Ini fitur ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan berbagai komunitas dan berbagi informasi dengan pengguna lain. Dengan begitu, dapat digunakan untuk mempromosikan inisiatif brands maupun produk baru. Jadi, kita bisa menggunakan hashtag ini untuk bertemu dengan komunitas yang sama, seperti misal jualan kroffel. Nah, dalam tweetnya itu kita bisa tambahkan misal jual kroffel, harganya berapa, deskripsinya apa, terus di akhir tweet kita tambahkan hashtag kroffel atau kroffel Indonesia. Jadi nanti orang-orang misal ingin mencari, wah kroffel di Indonesia ada siapa aja sih yang jual gitu. Setelah diklik hashtagnya nanti akan muncul tweet yang sudah kita buat. Selanjutnya itu ada fitur retweet. Fitur retweet ini untuk membagikan kepada sesama pengguna Twitter lainnya. Jadi secara sukarela kita akan membagikan tweet orang yang kita retweet kepada pengikut kita. Selanjutnya itu ada fitur mute. Jadi dalam menggunakan Twitter, salah satu konsekuensi yang diterima oleh pengguna adalah adanya postingan-postingan yang seringkali mengganggu seperti spam atau gambar video yang tidak diinginkan. Untuk itu, fitur mute ini berguna bila kita merasa risih namun tidak enak hati untuk blok maupun unfollow. Jadi daripada unfollow mending kita mute deh karena terganggu gitu. Jadi selanjutnya ada GIF videos atau gambar bergerak berupa animasi gitu ya, berguna untuk membuat tertarik pengguna lain karena merupakan animasi yang dapat berputar secara otomatis. Jadi ada fitur GIF ini yang dapat kita gunakan untuk memberikan kepada pengguna lain seperti animasi, video yang tidak memakan banyak data. Selanjutnya itu ada Twitter Polls yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan spesifik kepada audiens dan mengajak pengikut untuk berpartisipasi. Hal ini tentunya dapat mempermudah berbagai kalangan ya, sebagai saluran berkomunikasi karena tidak perlu lagi menyeleksi serangkaian pendapat yang berbeda untuk mengetahui preferensi audiens terkait satu produk. Ini maksudnya adalah kita dapat melakukan riset atau survei terhadap suatu hal yang kita inginkan. Dalam Twitter Poll ini,
seseorang yang mengikuti polling mengenai hal yang kita tanyakan gitu, kita tidak akan tahu siapa saja yang mengklik vote. Jadi bersifat rahasia, namun kita sebagai penjual dapat mengetahui survei yang kita buat itu. Jadi misalkan dalam post itu kita nanya apa sih yang lagi happening saat ini, misal kroffel atau seblak. Nah, kita tanya tuh di situ apa sih yang kalian lebih suka, yang pengguna atau pengikut lebih suka di antara dua itu. Nah, misal paling banyak itu kroffel atau seblak yang paling banyak ya misal, karena murah dan enak gitu kan. Terus akhirnya ternyata pengguna Twitter kebanyakan sukanya seblak, jadi kita bisa menjual seblak sebagai alternatif. Selanjutnya itu ada Twitter list. Twitter list itu fitur ini, dengan fitur ini pengguna dapat membuat daftar yang berisi sekelompok akun Twitter yang paling digemari untuk diikuti, memungkinkan pengguna untuk menerima informasi hanya dari akun-akun yang diinginkan dengan konten yang sesuai dengan minat. Jadi Twitter list ini misal kita memfollow banyak orang, tapi kita membuat daftar di kolom Twitter list ini akun-akun yang hanya ingin kita baca setiap harinya. Jadi misalkan kita banyak follow semua akun, tapi yang ingin kita baca cuma berita atau informasi-informasi di luar pengguna lain gitu, kita bisa menggunakan Twitter list. Selanjutnya itu ada quote tweet, di mana dapat membantu pengguna untuk mengutip cuitan pengguna lain dengan menambah pendapat maksud saya, atau catatan khusus pada cuitan tersebut. Jadi kita dapat istilahnya seperti komen, namun kita masih memperlihatkan tweet dari seseorang yang membuat tweet. Selanjutnya itu ada bookmarks, yaitu berguna di saat pengguna ingin melihat atau membaca suatu cuitan namun belum memiliki waktu, sehingga dapat membacanya di kemudian hari. Pengguna dapat dengan mudah mencari kembali cuitan yang ingin dilihat sebelumnya yang telah ditandai di bookmarks. Jadi ada pilihan untuk membookmarks, dan di situ ada list-listnya apa saja yang telah kita bookmarks di saat kita ingin membaca di waktu luang. Selanjutnya itu ada photo collage. Photo collage akan mempermudah pengguna yang menginginkan upload cuitan berupa gambar yang berjumlah lebih dari satu. Nah, di sini penjual dapat diuntungkan karena kita dalam satu tweet bisa mengupload 4 foto. Jadi kita bisa, misal kita bisa mengupload mengenai foto produk bagian depannya, bagian sampingnya, dilihat secara keseluruhan, dilihat dari samping seperti apa. Jadi itu mempermudah untuk seorang penjual melakukan bisnis di Twitter. Selanjutnya itu ada topics, jadi memungkinkan pengguna untuk selalu terhubung dengan hal yang terjadi di saat ini. Dengan hanya satu ketukan, pengguna dapat mendatangkan percakapan yang diminati. Dan terakhir itu ada Twitter Ads, di mana salah satu fitur yang dapat membantu pengguna dalam pemasangan iklan berupa video, foto, maupun gambar bergerak. Jadi menggunakan Twitter Ads ini kita diuntungkan oleh Twitter untuk dapat mengiklankan secara random. Jadi setiap orang bisa saja mendapatkan iklan yang kita sebarkan di Twitter Ads. Selanjutnya itu software apa saja kah yang mendukung di media sosial Twitter. Jadi untuk software dan aplikasinya itu, Twitter bisa dibuka di yang pertama itu Uber Social. Uber Social itu banyak digunakan di tahun 2010 hingga 2013. Kemudian Ecofone
Ecofone juga sama seperti Uber Sosial karena memiliki fitur yang menarik dan lucu ya. Kalau untuk Uber Sosial itu kita bisa ganti-ganti tema dari latar Twitter kita. Terus kalau Ecofone itu lebih simpel dan banyak digunakan oleh pengguna Apple kalau zaman dahulu. Kemudian untuk yang terakhir itu ada Twitter Deck, biasa digunakan melalui PC atau komputer. Dan aplikasi yang mendukung itu adalah Instagram, YouTube, dan Spotify karena kita bisa menghubungkan ketiga aplikasi ini dengan Twitter, di mana kita bisa share foto-foto yang ada di Instagram ke Twitter ataupun sebaliknya. Dan kita bisa share video yang ada di YouTube ke Twitter kita, dan kita bisa share juga lagu-lagu yang sedang kita dengarkan di Spotify Music ke Twitter untuk membagikan dan berbagi kepada pengikut atau followers kita. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan dari Twitter? Yang pertama itu, tentunya kita harus memasuki link yaitu twitter.com, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana jika kita belum memiliki akun Twitter, kita bisa melakukan sign up. Di sini kita bisa menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun Apple jika ada, dan juga bisa menggunakan email atau nomor telepon. Jika sudah memiliki akun, kita hanya tinggal sign in, di mana kita bisa, apabila sudah memiliki akun, kita bisa memasuki melalui username. Nah, di sini kita memasuki, setelah mengklik sign in, kita bisa memasuki username, atau phone juga bisa, atau email. Kemudian setelah dimasukin, kita akan harus memasuki password atau kata sandi yang sesuai yang telah kita bikin. Setelah masuk, akan masuk ke tampilan home seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat fitur-fitur yang bisa digunakan. Di sini menuju profile, dan juga di sini kita bisa melakukan menulis tweet atau cuitan, dan kita bisa menambahkan gambar, GIF, polling, emoji, dan juga kita bisa schedule jam berapa kita membagikan tweet tersebut. Kemudian di sini kita akan melihat pengguna lain membagikan tweetnya, dan kita bisa melakukan komen, replay, retweet, likes, dan juga membagikan kepada orang lain dengan copy atau berbagi di direct message, atau menandai tweet ini di bookmarks. Selanjutnya itu tahapan strategi digital marketing melalui Twitter. Yang pertama itu kita bisa menggunakan tweets dengan membuat tweet di sini ya. Dengan tweetnya itu kita bisa membagikan kepada semua orang yang bisa lihat, mau yang di-follow atau yang tidak di-follow. Terus kemudian ada juga pilihan people you follow, atau orang-orang yang hanya kita follow yang bisa mereplay. Kemudian atau only people you mention, orang-orang yang kita sebutkan, yang kita mention. Kemudian kita bisa menambahkan gambar, GIF, polling, video juga, kemudian emoji mengenai produk, atau kita juga bisa meng-schedule. Selanjutnya itu menambah gambar yang menarik berupa kolase. Di sini bisa dilihat contohnya itu, untuk tweets-nya kita bisa menyertakan informasi detail seperti bisa follow IG atau langsung memasuki e-commerce dengan mendrop link. Kemudian kita juga sertakan domisili tempat kita jualan. Selanjutnya itu bisa dilihat juga contohnya ya ini. Selanjutnya melakukan komentar atau reply pada akun-akun yang sudah memiliki banyak pengikut. Di Twitter ini biasa disebut dengan base. Jadi
pengirim pesan otomatis itu biasa disebut base, dan akun-akun tersebut memiliki pengikut atau jumlah followers yang banyak. Di sini juga sebagai contohnya adalah akun Twitter ini, dia mempersilahkan kepada penjual-penjual untuk mempromosikan dagangannya, dapat berupa barang maupun jasa. Jadi di dalam thread ini atau utas, dia dapat memberikan komen-komen mengenai produk yang dijual oleh penjual. Seperti contohnya ini, jadi dari tweet @tuberface ini ada penjual yang membagikan jualannya berupa buku-buku dan juga disertakan tautan link e-commerce-nya. Selanjutnya itu membuat utas atau thread yang memuat isi penjualan dengan tampilan menarik dan menaruh tweet tersebut di bagian awal home profile dengan fitur pin tweet. Nah, di sini bisa dilihat si penjual ini membagikan dagangannya dengan sebuah utas. Nah, apabila kita mengklik show this thread, kita bisa melihat lanjutan dari tweet si penjual seperti berbagai jenis jualan yang dia jual, produk-produk yang dia jual, gambarnya seperti apa saja, atau testimoni-testimoni dari pembeli yang sudah pernah membeli di tempat ini. Kemudian tak lupa di pin tweet supaya orang-orang bisa melihat pertama kali saat membuka profilnya. Terus selanjutnya memeriksa analisis dalam setiap tweet-tweet yang dibuat mengenai penjualan. Berapa jumlah impressions dan profile visit setelah kita membuat tweetan. Jadi setelah kita membuat satu tweet, kita bisa mengetahui tweet activity yang sudah kita sebutkan tadi dengan berisi misalkan dalam sebulan kita men-tweet berapa kali dan impression-nya itu berapa sih, berapa orang yang melihat, berapa orang yang tertarik dengan tweet kita, kemudian dengan tweet tersebut berapa orang sih yang mengklik profil kita untuk mengunjungi gitu, profil visits. Kemudian kita juga bisa menambah followers dari marketing ini. Selanjutnya itu menggunakan fitur Twitter Ads untuk melakukan promosi yang didukung oleh aplikasi Twitter. Seperti contohnya ini adalah dalam membuat Twitter Ads, kita bisa melakukan campaign berupa produk-produk dan apa saja yang ingin kita ambil dari Twitter Ads, seperti misalkan menambah engagement atau menambah menarik pengunjung atau profil visits dan lain-lain. Kemudian kita akan dibawa memasuki pemilihan ads-nya mau seperti apa, seperti campaign name-nya, kemudian penghasilan. Kita harus memasuki start dari tanggal berapa dan berakhir di tanggal berapa untuk penampilan promosi ini. Nah, berikut merupakan contoh Twitter Ads yang dilakukan oleh McDonald's. Jadi kita bisa lihat ini kita tidak memfollow akun McDonald, namun ini muncul di bagian home kita, di mana di sini akan tertulis promoted karena menggunakan Twitter Ads. Nah, kemudian membagikan kepada pengguna media sosial dengan melakukan copy link, fitur retweet maupun membagikan melalui pesan langsung atau direct message. Jadi, dalam satu tweet kita bisa menggunakan fitur ini dan akan muncul ketiga fitur ini di mana kita bisa send tweet tersebut via direct message ke teman kita, ke saudara kita. Kemudian kita bisa membookmark atau menandai tweet tersebut untuk kita baca di selanjutnya. Kemudian bisa kita copy link to tweet. Jadi tweet tersebut kita copy linknya, kemudian kita bagikan melalui media sosial lain seperti WhatsApp, Instagram, kemudian pesan chat lainnya kepada orang terdekat kita atau kepada kerabat kita. Nah, selanjutnya itu keunggulan penerapan digital marketing, di mana yang kita dapatkan
setelah menerapkan digital marketing di aplikasi Twitter, yaitu yang pertama, dengan dapat diakses secara gratis dan juga penggunaan yang praktis, kita dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Twitter tersebut, dan sudah banyak tutorial atau cara-cara yang bisa kita pelajari di internet. Yang kedua itu mampu menjangkau berbagai kalangan, karena Twitter sudah terkenal dari tahun 2007, kita bisa bertemu dengan berbagai kalangan seperti generasi tua, milenial, maupun generasi Gen Z yang menggunakan Twitter ya. Jadi kita bisa bertemu dengan yang di bawah kita, yang sepantaran dengan kita, maupun yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, bertambahnya impression dari pengguna lain terhadap akun bisnis. Jadi akun bisnis kita bisa dikenal banyak orang, bisa dilihat produk-produk kita dari orang lain. Jadi orang lain melihat produk kita dan tertarik. Kemudian keempat, dapat terhubung dengan banyak aplikasi. Dengan menerapkan digital marketing di Twitter ini, kita bisa menghubungkan Twitter kita dengan Instagram, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Kita bisa copy link, share. Kemudian yang kelima, dipermudah dengan fitur-fitur yang tersedia. Dengan banyaknya fitur, kita bisa memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas ya, seperti dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia yang terdekat, Singapura, dan lainnya. Kemudian keenam, mampu menambah followers atau pengikut hingga orang yang tidak dikenal sekalipun. Dengan luasnya jangkauan aplikasi Twitter ini, kita bisa bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, untuk itu, yuk segera download dan gunakan Twitter sebagai media marketing strategi kamu. Sekian presentasi mengenai e-commerce study case kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day ahead. Dadah.